santai dulu. Santai dulu. Kok kesurupan? Santai, tenang. Oke. Dia mengatakan, maunya kamu aja yang dengar Ardiansyah. Gantian dong. Lo kan saya belum selesai. Kok dipotong? Oh iya. Saya jangan potong juga. Oke, baik. Sekarang begini, teman-teman, dia tadi mengatakan siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan, itu perkataan saya. Karena memang begitulah di mana-mana siapa yang mendalilkan pasti dialah yang harus membuktikan. Dia mengatakan bahwasanya manuskrip Quran yang sejaman itu hanya 2 lembar. Oke, baik ya. Sekarang saya minta ditunjukkan bukti kepada dia. Silakan tunjukkan bukti. Kita diskusi menggunakan data. Saya besarkan Anda. Oke, saya besarkan Anda. Teman-teman, saya besarkan dia. Kita tunggu apakah dia mampu membuktikan atau tidak mampu, atau dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Saya kasih waktu, saya nggak akan potong ketika dia membuka data seperti saya begini. Saya tunggu datanya. Silakan dibuka. Saya minta buka datanya. Silakan. Mana? Oke, baik. Ardiansyah Mesum, si paling manuskrip. Nah, saya katakan di sini bahwa saya pastikan. Tunggu dulu, moncongnya ini. Mana? Inilah ini. Inilah hasil ajaran Nabi Muhammad kayak gini. Datanya mana lu? Tunggu dulu, saya ngomong. Iya, datanya mana? Tunjukkan. Ini saya ngomong dulu. Nah, ya, dibuka kameranya dong. Silakan buka kameranya, tunjukkan datanya. Tidak ada manuskrip yang datanya, lebih tua dari manuskrip yang 2 lembar yang mana datanya? Tapi saya kesini bukan untuk mana datanya, mana datanya, mana? Cuma congor aja. Maka kalian sangat cuman modal congor yang mau ngelawan saya. Kalau ngelawan saya, teman-teman, izin. Kalau syarat harus melawan saya itu nggak boleh modal congor, nggak boleh. Kalau cuman modal congor, kau mengatakan Quran hanya 2 lembar, kau mengatakan begitu, saya bubukin kau di sini. Kalau pakai data, yang jadi masalah kau nggak pakai data, kau cuman modal congor, gitu aja terus. Sorry bro, nggak level. Mohon maaf. Lagi kita sapa yang lain. Silakan Hasitam atau Bunga atau Ari pribadi, silakan. Iya, selamat pagi. Kristen Islam. Kristen Islam. Kristen Islam. Wah, malah hilang. Bang Hasitam, Bang Ari, Kristen Islam. Bang Hasitam. Bunga. Islam atau Kristen, Bunga? Halo. Anda Islam atau Kristen? Tadi bilang Kristen. Oke, bisa diskusi dengan Bang Ardiansyah, silakan. Ya. Saya mau tanya. Bisa nggak diskusi dengan baik? Kami itu Yesus hanya untuk Israel, ya betul itu. Bani Israel ya. Betul. Terus saya mau tanya kembali kepada Abang. Ya. Abang, Islam itu asalnya dari mana? Dari Allah. Bukan, dari negara mana? Ajaran Islam itu datang. Dari Arab. Saya mau tanya Abang. Dari Arab. Abang kan orang pintar. Ya dari Arab. Sekarang saya mau tanya, sunat itu adalah budaya apa? Gimana? Sunat itu merupakan budaya dari mana? Itu bukan budaya, itu janji itu. Itu perjanjian itu perjanjian itu. Antara Abraham. Perjanjian antara Abraham dan juga ya gantian ngomongnya dong. Ngomongnya gantian dong. Masa saya jawab Anda ikut ngomong. Giliran saya ngomong Anda ikut ngomong. Anda kan bertanya. Anda diem. Setelah bertanya Anda diem. Gantian ngomongnya. Boleh? Boleh? Saya hanya tadi yang pertama ya. Abang Arab, Islam di Arab kenapa disunat? Itu padahal itu kan budaya. Ya udah, sekarang Anda diem, saya jawab. Oke? Saya jawab sekarang. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah
seperti Nabi Ibrahim, itu nabinya Allah. Itu diutus oleh Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, itu nabi-nabinya Allah. Gitu loh. Itu nabi Allah itu. Bukan nabinya orang Kristen. Itu Islam semua itu. Itu Islam semua. Santai Dinda, kok dipotong-potong. Santai dulu Dinda, santai. Iya santai dulu, santai. Santai dulu Dinda. Dinda, santai Dinda. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu Dinda. Ini kandamu loh, kanda. Ini kanda Dinda. Santai Dinda. Santai dulu, didengarkan dulu, jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang, santai. Memang berat ini, berat. Ini gak bahas sunat. Ini tidak membahas sunat. Sebentar. Ini tidak membahas sunat. Ini membahas mengenai apakah Yesus dengarkan dulu dong. Astagfirullahaladzim. Iya dengerin dulu. Budaya dari Yahudi. Dengerin dulu Dinda. Oh budaya dari Yahudi sunat. Iya betul, sunat budaya Yahudi betul. Iya dari bangsa Yahudi. Oke baik, saya tanya sekarang, Abraham itu Yahudi bukan? Iya. Dari keturunan siapa? Dari satu keturunan kan? Iya dari keturunan siapa Abraham? Kan Yahudi itu kan dari Yehuda lah. Abraham ini keturunan yang mana dari Yehuda? Jangan kau tanya saya, kau jawab dulu. Dulu pertanyaan saya, kau tidak tahu. Aduh, parah ini. Ini nggak belajar ini teman-teman ya. Kenapa kalian ini nggak belajar gitu loh? Sekarang saya tanya. Enggak. Itu diselesaikan dulu, jangan kabur-kaburan. Apa itu tuh sunat? Bagi kalian itu apa jangan itu kabur-kaburan. Udahlah sinyalmu itu sinyalnya kurang bagus gitu kan. Gimana bisa mengatakan Abraham orang Yahudi apa coba? itu sunat? Gimana? Santai dulu Dinda. Kok sunat. Santai dulu. Abraham itu Anda katakan orang Yahudi. Kalau memang Anda katakan sebagai orang Yahudi, pertanyaan saya, Yahudi kan dari Yehuda aslinya, Yehuda, maka berubah menjadi Yahudi, Yehuda. Nah, pertanyaan saya, Abraham ini keturunannya dari Yehuda itu yang mana? Jawab. Abraham Yahudi katanya. Iya, dari mana? Tahu menutup kebodohan Anda. Saya tahu Anda bodoh, Anda tidak tahu apa itu sunat. Marah-marah ini. Kau jawab ini apa itu sunat bagi kalian. Ini nggak bahas. Ini nggak bahas. Apa sesuatu apa yang dilakukan Abraham? Ayo, kau jawab. Kau jawab. Anda mengatakan, Lalu, kenapa Abraham harus perempuan disunat? Hei abang, kenapa perempuan harus disunat? Mohon maaf ya Ustadz Felix, kayaknya ibunya udah tantrum duluan, nggak bisa diskusi, gitu kan? Jadi saya harus turunkan, mohon maaf ya. Tadi kan udah dijawab teman-teman. Sunat itu berasal dari perjanjian Abraham dengan Tuhan. Perjanjian itu, perjanjian. Saya udah jawab kok dia turun. Pak Ustadz jawab, kan sudah saya jawab itu, perjanjian itu, perjanjian. Sudah saya jawab, gitu loh. Gak bisa jawab lah, kan gak ada dalilnya. Loh kan sudah saya jawab itu. Abraham. Sedangkan Rasulullah disuruh mengikuti milah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Milah Ibrahim itu adalah syariat, aturan-aturan, milah aturan-aturan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah sunat. Itu milah Ibrahim. Gitu loh. Jadi kenapa kok jadi berisik? Biksu Tong, berisik.
Waduh, kepanasan semua loh teman-teman di bawah ini. Gimana lah ini? Yang dibahas ini adalah apakah betul Yesus itu untuk Anda? Aneh gitu loh. Kita sapa dulu ya. Amisnal. Halo, Ari Pribadi, Kristen Islam. Ari Pribadi. Islam Mahari. Oh, ada yang mau disampaikan Bang sebelum turun? Silakan. Ya, pokoknya Bang semangat terus Bang. Makasih. Oten. Makasih Bang. Saya bukan Nandar, wih. Teman-teman di bawah oten-oten katanya Nandar. Halo, saya bukan Nandar. Nyebut nama aja nggak bisa, ini baca ini loh. Ini nama saya kok Nandar bodohnya. Makasih Bang Amisnal. Syukron ya. Ya, Oke, yuk. Ayo, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi Nandar? Bang Felix, nama saya Nandar. Bukan lah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baca nama saya aja nggak bisa loh. Nandar halu. Saya bukan Nandar. Nggak tahu malu dasar. Bodohnya. Halo Bang Nanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen? Islam Pak. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum turun? Ya cuman dukung aja, semangat terus, yang Matur sabar nuwun ya Bu. menghadapi Terima orang yang kasih. ya. Siap Bu. Ya makasih ya Bu. Makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dua putri. Aduh, malah nyapu-nyapu ini ibunya ini. Kok bisa nyapu-nyapu gitu Bu? Nyapu-nyapu ambil naik komal. Bang Hasitam tadi Kristen apa Islam ya Bang ya? Halo menyala. Far. Menyala. Halo menyala. Menyala. Wih. Ayo teman-teman Kristen silakan multi. Teman-teman Kristen silakan multi. Waduh, ada penghujat nih. Saya blokir lah. Nah, udah mampus kau, ke neraka kau. Kau tempatmu di neraka bukan di sini. Yang dibahas tuh Yesus larinya ke sunat. Itu menandakan Anda nggak bisa jawab gitu loh. Kami gampang aja jawabnya. Loh, Nabi Muhammad itu mengikuti milah Ibrahim. Salah satunya milah Ibrahim adalah sunat. Sesimpel itu sebenarnya. Kenapa kok Masih minta naik tadi betina itu Bang Ardiansa. buat apalah? Dikasih naik nanti nyerocos terus. Dan nyerocos terus kecuali kalau bisa diskusi lah. Oh, nggak bisa diskusi kok. Halo Ibranis. Halo. Belum duduk. Halo, selamat pagi. Halo. Oh, Oh, putus-putus ya. Putus-putus. aku di tempat kerjaan ini. Waduh, iya Bang. Putus-putus Bang. Iya. Putus-putus Bang. Oh ya. Iya, putus-putus Bang. Cek dulu. Coba sinyalnya dipakai
misal abang ini pakai wifi ya, coba pakai sinyal pribadi bang. Benar kata Edis TV. Oh, maksudnya penyalipan tuh karya iblis. Oh, iya sepakat aku sama Edis itu. Betul itu. Tuan muda. Benar kata Edis TV, betul emang. Penyalipan itu karya iblis. Itu kata Edis ya. Dan kata Edis Yesus bukan Tuhan. Nah, itu kata Edis. Sepakat saya kalau itu. Sepakat. Yesus punya Tuhan, betul, sepakat saya. Kata Edis, Yesus bukan Tuhan. Kata Edis, bukan kata saya, kata Edis. Saya sepakat sama itu, sama Edis. Video rekaman Anda sudah mulai beredar tentang ayat-ayat yang kau bilang di Alkitab. Alkitab? Perasaan saya nggak bahas. Soalnya saya belum bilang Alkitab sama sekali deh. Saya bilang Bible. Alkitab itu Al-Quran. Loh kok jadi ke Al-Quran? Alkitab itu Al-Quran teman-teman. Yang saya bahas dari tadi bukan Alkitab, Bible. Silakan pejuang sama user. Silakan. Wih. Marah-marah dia. Ustaz. Marah-marah dia Ustaz. Beda Alkitab, beda Al-Quran. Lu Alkitab itu Al-Quran. Aduh, ada di kamar mandi. Bang Deris. Deris. Halo. Nih teman-teman ya, aku tunjukin ya. Alkitab itu Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat 2 ya, ayat 2. Yang pertama alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Di situ tertulis dalika Alkitab. Dalikal kitabula. Dalika Alkitab, inilah kitab. Dalika Alkitab. Alkitab tuh Al-Quran. Gimana sih? Kitabmu bukan Alkitab bro, mohon maaf. Biblos. Biblos. Itu kitabmu. Kalau nggak Markus 1 ayat 1 berarti Matius 1 nomor 1. Matius 1 nomor 1 tuh. Biblos Geneseus. Itu kan. Iya, tuan muda naik aja kalau nggak percaya. Mari kita buktikan. Silakan. Mohon maaf ya. Jadi kata Alkitab itu diambil dari Al-Qur'an. Mohon maaf. Itu. Ini Bang Ibrani, Bang Asdar, Islam Kristen Bang? Islam Bang. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Ya Bang, saya cuma mau kasih saran ini. Apa namanya? Biar oten-oten ini kalau diskusi, ketika dia bertanya, dikunci pertanyaannya biar tidak kemana-mana itu. Biasanya nih Kristen ini dijawab satu, muncul lagi satu pertanyaannya. Bingung kita ya, memang begitu Bang, memang begitu, nggak bisa enggak, ya memang begitu, itulah mereka. Itu dijawab satu, muncul kemana-mana, itulah inilah. Ya ini naik aja Bang Tuan Muda kalau berani, kalau nggak berani typing aja di bawah. Oke, makasih ya Bang sarannya ya, makasih ya. Oke Pak. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin lapar sian dari tadi nandar. Ini nggak bisa baca ini. Nggak bisa baca. Halo. Bukan kamu ngapain tersinggung? Halo. Siapa yang tersinggung? Saya kasih tahu. Nama saya ini.
Loh, saya Iya, cuma kasih kalau- tahu nama Kalau saya bukan ini. kamu, ngapain tersinggung? Loh, siapa yang tersinggung? Ya kamu lah. Gimana saya Halo, tersinggung? selamat pagi. Ngapain Pagi. sebut? Ya kan itu tandanya, tandanya halusinasi. Oh, maksudnya Matius 15:24 halu. Kamu yang halu. Loh, kalau Matius 15:24 halu nggak? Kamu yang halu. Iya. Pertanyaan Nah, saya, kalau Matius 15:24 itu halu atau tidak? Coba jawab pertanyaan saya. Coba. Ya, jawab dong. Karena yang Loh, dibahas ngomong itu sendiri. Kristen. Kalau dibahas itu Kristen, memang roomnya rame. Lah, Anda ngapain di sini? Anda turun aja biar sepi kan? Iya, karena Sudah Anda turun biar sepi. kenapa kalian nundang juga? Dari tadi kan saya turun, saya kan di bawah dari tadi. Ya berarti ya kalau Dengar nggak mau kehaluan diskusi, lah kenapa Dengar Anda nonton di kehaluan sini? Kenapa Anda nonton di sini? Anda nggak usah Mau nonton di melihat sini. orang halu, mau melihat orang halu. Jangan, Yang jangan. gila gitu. Jangan. Yang ngocok. Udah dikasih tahu jangan kok. Ya udah, Ngoceh sekarang terus. sekarang mau diskusi nggak? Mau Nggak nggak bisa diskusi? dikasih orang ngomong, terus saja dia yang mau didengarkan. Ya udah, Anda turun. Nah, simple kan? Nah, kau typing di bawah kalau bisa. Kalau bisa. Typing aja kalau bisa. Gitu kan. Kenapa kalian ini kok tiba-tiba begini semua? Kalian ini kenapa gitu loh? Ada yang gini, kalau panas merasa panas dengan Ardiansa, kita bicarakan baik-baik. Kita bicarakan baik-baik. Gitu loh. Ayo kita ngobrol baik-baik, ayo. Dengan keilmuan tentunya. Makasih nah. Halo. Dengan keilmuan. Ya, Ibranis, silakan Bang. Gimana? Sinyalku sudah Silakan. bagus kah? Ah ya, bagus. Gimana Bang? Silakan. Sudah bagus sinyalku? Sudah. Mantap. Mantap. Ah, Nana, syukron. aku sih baru bergabung ini ya. Aku baru bergabung tadi, terus sampean tadi menyinggung Matius 15 ayat 24 ya Bang ya. Betul Benar ya, sekali itu. Betul sekali. Ya itu yang apa Yesus diutus untuk bangsa Israel ya. Benar. Tertulisnya begitu. Iya. Betul Pertanyaannya nggak? apa Bang? Betul. Nah, Pertanyaannya apa Bang? pertanyaannya, kenapa Anda mengikuti Yesus? Kan Yesus bukan untuk Anda. Ya, memang benar. Awal mulanya waktu Yesus hidup di dunia itu memang untuk bangsa Israel. Jadi keselamatan itu sebetulnya untuk bangsa Israel atau domba yang tersesat dari keturunan Yakub ini yang 12 orang Ya, ini. betul. Terus Yesus melarang nggak murid-muridnya? Mereka itu tegar. Waduh, jadi putus-putus lagi nih. Bang, tes. Tuan muda naik aja, saya undang ya. Ini saya bisukan ya, supaya tuan muda berani naik ya. Kasihan tuan muda typing di bawah kepanasan. Naik aja bang, saya layani dengan baik. Silakan. Silakan Bang Ibranis. Silakan Bang. Bang. Putus-putus. Silakan. Halo, assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Izin turun ya Mas. Tetap Makasih. semangat. Makasih ya bangku. Saya salut dengan ilmunya Mas Ardiansa. Terima kasih. Tidak ada yang Terima bisa kasih. mengalahkan. Terima kasih ya bangku. Sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih sudah dinaikin. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Ibranis dibantah dulu. Apakah Matius 15:24 itu apa sih definisi hanya itu apa menurut Anda? Hanya itu apa Bang? Arti hanya? Putus-putus ini sinyalku Bang. Benar? Tadi Bagus. iya, sekarang udah enggak. Sekarang bagus. Apa arti hanya Bang?
Hanya Oke, itu apa baik. artinya? Ya. Jadi memang awal mulanya Bang, keselamatan itu sebetulnya atau hidup kekal itu ditujukan kepada bangsa Israel sesuai dengan Oke. apa dalilnya dalam Matius 15 ayat 24. Namun bangsa Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias atau juru selamat saat itu, sehingga bangsa Israel itu membunuh Yesus dengan cara menyalibkan Yesus, ya kan? Tetapi Terus? pada hari ketiga Yesus itu bangkit. Kemudian Terus? pada saat dia mau naik ke surga, menaik ke surga, maka keselamatan itu ditawarkan kepada dia, ke bangsa-bangsa lain. Kepada dia akan memberikan hidup yang kekal. Dia Di mana menawarkan tertulis, Bang? keselamatan selain daripada bangsa Israel saat itu. Di mana tertulis? Bagaimana Bang? Di mana tertulis? Terusnya itu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Itu Yesus belum disalib itu, Bang. Anda katakan di situ. Pas melalui aku. Jadi dia Itu belum tawarkan disalib itu Yesus itu, Bang. Katanya tadi setelah bangkit tadi. Itu bukan setelah kebangkitan Yesus, Bang. Gimana sih Abang ini? Yohanes 14 itu belum kebangkitan Yesus. Aduh lah, Mak. Gimana Abang ini? Halo. Ya, oke, baik. Ada dalilnya di Matius 28. Kalau kurang puas di dalam Yohanes, saya angkat di dalam Matius 28 ayat 19. Waktu sebelum Baik. Yesus naik ke surga, dia Baik. membuat satu amanat agung kepada Baik. semua bangsa bahwa pergilah ke seluruh bangsa, ke kabar baik, kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu Baik. yang diajarkan. Jadi itulah penawaran keselamatan terhadap Baik. bangsa-bangsa. Baik. Boleh saya komentari, Cukup ya, Bang? Boleh saya komentari? Boleh. 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 Tapi nanti juga saya Baik. bertanya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Bang, boleh. Abang dengar suara saya sekarang? Saya dengar, tapi putus-putus, Oke, baik. enggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya. Coba dibacakan Matius 10 nomor 5 sampai 6, Bang. Silakan. Matius 10 nomor 5 sampai 6, silakan. Maaf ya. Kalau putus-putus gimana lah diskusinya? Sinyal Saya juga bingung. sinyalku bermasalah karena aku di Bang nih, lagi di tempat kerjaan. Itu Bagaimana? pakai anu aja, pakai sinyal sendiri aja, Bang. Pakai sinyal sendiri aja. Halo? Halo? Ini sinyalku putus-putus Bang. Aduh, maaf ya. Ya udah Abang turun Halo, dulu lah, nanti halo. naik lagi lah. Ya Abang turun dulu nanti naik lagi lah. Ya. Saya juga capek kalau ngomong terus putus-putus ya kan, Bang. Capek juga ya kan. Itu lagi, aduh. Mungkin Iya, saya iya, turun iya. dulu ya, boleh ya? Ya silakan Mas, Saya silakan. turun Bang. dulu, cari sinyal dulu. Silakan, silakan. Ya silakan siap. Bang. Nanti naik lagi Bang. Nanti naik lagi ya. Oke ya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Baru ketemu Oten yang baik, Ustadz Felix. Ternyata sinyalnya yang putus-putus. Tadi ketemu sinyalnya Oten-Oten yang bagus-bagus sinyalnya, ternyata Oten yang nggak bisa diskusi. Aduh, kebalik-balik ini. Gimana ini? Iya, baru ada yang sopan, malah sinyalnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi adikku Ardiansa Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya Bang, silakan Bang. Ya. Saya kan selalu mengikuti perdebatan Bang Ardiansa ini. Bang, saya pingin request Bang nanti kapan hari atau
kapan lah bahas Matius 17:20 itu Bang Yasa, itu sangat menggelitik saya itu. Iman sebesar biji sawi itu. Jadi seorang oten yang punya iman sebesar si biji sawi, maka dia bisa memerintahkan gunung untuk pindah. Pindah gunung. Ya, di dunia ini oten mana ada nggak gitu? Kalau belum ada yang bisa menggunakan memindahkan gunung, berarti masih belum ada yang beriman gitu, Bang. Iya, betul. Betul itu. Oke, request saya itu saja dulu, Bang Ardian saya akan Makasih, Bang. Ya, saya izin turun ya. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Halo Bang Bulawang. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Muslim Bang. Saya biar dibawa aja Bang. Cuman saya ada pesan sedikit buat oten-oten ini, saudara sebangsa ini, teman sebangsa oten-oten. Ini kan forum diskusi. Betul disampaikan, setengah mati kita mau mendengarkan di bawah juga kalau tidak mengikuti aturan diskusi. Yang cerdas lah. Jangan sebelum bicara sudah emosi duluan, sudah kejang-kejang. Santai aja lah, santai ya, atur nafas gitu, betul-betul ikuti alur diskusi itu dengan benar. Bagaimana kita mau capai, kita mau mendengarkan dengan baik kalau bapak-bapak oten ini emosi semua, ibu-ibu ini. Tenang-tenang aja. Ya, kita cari ilmu di sini ya kan, cari kebenaran. Betul, itu Bang. aja Bang, itu aja Bang, makasih. Betul, makasih ya Bang. Yuk. Ya, barakallahu fikum, Ustaz Felix dan Ustaz Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam mencekam. Halo. Halo, Assalamualaikum Bang. Oh, waalaikumsalam. Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim ya? Ya. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, barusan kan katanya kalau kejang-kejang itu aten ya. Iya. Ya, biasanya kan kalau kejang-kejang itu Roh Kudus dan darah Yesus mengadu itu Bang. Jadilah kejang-kejang. Biasanya kan kayak gitu dulu. Ketika Roh Kudus naik nih di puncaknya, maka Yesus udah. Ya. Itu Bang kali Bang. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Udah itu aja Bang lah. Ya, makasih ya Bang. Yuk sama-sama. Assalamualaikum. Siapa oten yang berani berdiskusi ini? Bentar. Ini Pak Ica. Wih, Pak Ica ini kayaknya keren ini diskusinya. Silakan naik Pak Ica, saya bisukan di bawah supaya berani naik ya. Pak Ica ini keren teman-teman. Dia komentar di bawah, berarti kan kesimpulannya dia berani naik ke atas. Dia punya ilmu, itu kan. Kita tunggu teman-teman, apakah betul dia punya ilmu. Ayo Pak Ica, minta permintaan naik. Saya tunggu di atas. Ayo. Kok nggak ada Pak Ica? Nggak ada Pak Ica. Halo Bang Stefanus. Halo Stefanus. Halo. Dibuka mute-nya Bang. Kalau nggak dibuka mute-nya mana bisa. Sebentar. Iya, dibuka mute-nya. Iya, lo mana tadi Pak Ica tadi? Kok cuman bisa typing tapi nggak bisa naik? Sabar apa sih? Lah ngetik di bawah bisa, buka mute nggak bisa. Mending saya bisukan di bawah kau. Ya, saya bisukan Anda di bawah. Silakan. Ayo, ngomong. Ini gimana kok jadi berhala, teman-teman? Kok jadi berhala? Loh. Yang tidak memiliki agama bisa naik. Iya. Bisa naik. Jarum, silakan Jarum. Baik, berdiskusi. Gimana? Diskusi apa ini? Diskusi soal apakah betul Yesus itu untuk Anda.
Yesus juru selamat dan jalan menuju Bapa. Untuk? Tidak ada yang sampai pada dia kecuali melalui dia. Ya, jadi Yesus untuk siapa? Ya untuk manusia. Nah, di mana dikatakan untuk semua manusia? Beritakanlah Injil ke segala makhluk, termasuk manusia. Di mana itu tertulis? Bible. Di mana tertulisnya? Saya lupa. Itu Markus 16:15. Kok kamu hafal? Ya kan saya kan baca. Anda kan enggak. Oh iya, saya ingat itu. Umat penghafal ya. Bukan cuma menghafal tapi pemaham. Itu. Pemaham itu. Jadi ayat itu yang Anda jadikan dasar, betul? Yes. Nah, ayat itu adalah ayat yang pertama kali muncul pada abad ke-5. Yesus gak pernah ngomong. Ayat itu tidak pernah Yesus tidak pernah sama sekali mengatakan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Gak pernah. Itu adalah ayat yang pertama kali muncul di abad ke-5. Yesus abad pertama kan? Betul? Betul? Ya. Nah, di abad pertama ayat itu nggak ada. Di abad kedua ayat itu nggak ada. Di abad ketiga ayat itu nggak ada. Di abad keempat bahkan di abad keempat di Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus ayat itu nggak ada juga. Tiba-tiba di abad ke-5 di Codex Bezae muncul ayat itu tiba-tiba. Bukan yang membawa ayat itu kan Paulus. Hah? Paulus, Markus kok? Markus itu yang nulis. Kan Anda beriman kalau Markus yang nulis, kalau kami enggak. Dia kan murid Yesus. Loh, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ayat itu baru muncul abad ke-5. Paham nggak? Ya masalahnya apa? Masalahnya tuh di abad pertama ada nggak ayat itu? Mana gua tahu. Lah ya makanya itu saya kasih tahu nggak ada ayatnya. Dari mana Anda tahu? Lo kan nggak ada. Lo kan nggak ada. Lo kalau ada tunjukkan, simple. Kalau nggak ada gimana nunjukkan, kan nggak ada. Makanya saya katakan di abad pertama nggak ada. Di abad kedua ayat itu nggak ada. Di abad ketiga ayat itu nggak ada. Di abad keempat di Codex Vaticanus dan Sinaiticus ayat itu nggak ada. Tiba-tiba di abad ke-5 muncul ayatnya. Berarti kesimpulannya bukan perkataan Yesus, karena Yesus nggak pernah mengatakan itu. Ayo, mau ngomong apa? Itu asumsi Anda. Ada datanya? Mana? Ini? Nah, ini tak tunjukin datanya. Sebentar, izin Ustaz Felix. Saya tunjukkan data dulu Ustaz ya. Ini ntar ini kan Markus kan tadi kan, Markus ini di kitab Anda ya, saya bukakan dulu di kitab Anda Markus 16 nih. Nih Markus 16, nih ayat 15 nih. Nah nih, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya betul? Betul, tapi iya santai nih, santai dulu. Coba kita cek di Codex Sinaiticus. Nih, Codex Sinaiticus itu abad ke berapa? Coba kita cek ya. What is Codex Sinaiticus? Apa itu Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus adalah sebuah manuskrip Bible Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat nih. Ya, the middle of the 4th century. Ya, pertengahan abad keempat. Apakah ada di sini? Nah, kita buktikan. Markus, kita buktikan ya, Markus chapter 16 verse, coba lihat sini. Ini Markus ya, ini Markus 16 ayatnya nih, ayat 1 2 3 4 5 6 7 8 habis. Nah, cuma 8 ayatnya. Tuh, setelah itu Lukas ini Lukas 1. Nah, mana Markus 16? Cuma sampai 8. Ayo. Bisa gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena nggak ada ayatnya. Mungkin itu kok salah. Kenapa bisa gitu? Ini buktinya nih. Tuh.
Markus 16 nih ya. Nih ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, jari saya, coba lihat jari saya nih. Nih. Tuh. Habis di angka 8. Nggak ada lagi. Lalu yang TB itu kenapa itu ada? Gimana? Yang saya baca itu ada, kenapa di situ tidak ada? Ya berarti ditambahi. Kan setelahnya. Nah, ayat itu munculnya di abad kelima, Bang. Di abad kelima ayat itu muncul. Paham nggak? Di abad kelima di Kodeks Bezai. Nih kodeksnya. Di Kodeks Bezai abad kelima ayat itu muncul. Bisa jadi gitu, kenapa tuh? Hah? Kok bisa jadi gitu ya? Ya itu ayat itulah kitab Anda, bukan kitab saya. Ya silakan dinikmati sendiri. Itulah kitab Anda, bukan kitab saya. Jadi mana yang benar itu? Apanya mana yang benar? Yang ada atau yang tidak ada itu? Loh, kok tanya saya mana yang benar? Kan sudah saya tunjukkan tadi datanya. Anda mau menilai yang benar yang mana itu urusan Anda, kan kitab Anda. Saya hanya menampilkan data aja kan. Tapi yang faktanya begini, Bang. Faktanya begini. Abad pertama ayat itu nggak ada. Abad kedua ayat itu nggak ada. Abad ketiga ayat itu nggak ada. Abad keempat ayat itu nggak ada. Abad kelima baru muncul ayat itu. Kenapa bisa begitu? Karena Anda nggak pernah diajarin kan sebelumnya kan di gereja. Nggak pernah diajarin begini, nggak pernah. Gitu loh. Kami belajar. Nggak pernah, tapi jarang. Oh, berarti kesimpulannya pihak gereja pernah mengajarkan kodeks sinetikus? Pernah? Enggak. Allahu Akbar. Tadi katanya jarang, sekarang enggak. Aduh, apalah ini. Udahlah, Abang kalau mabok turunnya, Bang. Jangan, dan saya bertanya. Lah, Abang mabok kok. Bukan. Emang saya gini suaranya. Lah buktinya saya tunjukkan datanya tadi. Terus dalil apa yang mengharuskan Anda bahwasanya Yesus itu untuk seluruh dunia? Ayo, dalil apa yang mengatakan itu? Coba. Ya, kan pokoknya gak mau tahu Yesus itu Tuhan. Astagfirullahaladzim. Yang kami ajarkan. Yesus itu bukan Tuhan, Bang. Di mana dikatakan Yesus mengaku Tuhan? Ada nggak? Coba di Bible ada nggak kira-kira? Nggak ada. Gini. Ya, kan selama ini Yesus itu gak mau tahu Tuhan. Dosa saya ditebus. Astagfirullahaladzim. Di mana ada tertulis Yesus Tuhan, Bang? Di mana, Bang? Itu juga kurang tahu. Yang penting Astagfirullahaladzim. Nggak ada, Bang. Yesus nggak pernah mengaku Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, murid-murid Yesus tidak pernah menganggap Yesus Tuhan. Nggak ada ayatnya, Bang. Tapi kan bapak-bapak gereja suka bilang begitu. Ya itulah kenapa saya katakan bahwa mereka nggak paham. Bung, buktinya sekarang gini, Anda percaya bapak-bapak gereja atau percaya kitabnya? Ya, saya sejak lahir kan diajarkan itu. Ya itu namanya doktrin, Bang. Doktrinnya tidak sesuai dengan yang tertulis di kitab. Paham nggak? Doktrin yang diajarkan sejak kecil itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab. Jadi yang notabene yang Anda percaya sendiri. Jadi lebih saya itu lebih percaya kamu atau bapak gereja ya? Jangan percaya saya, percayalah kitab Anda. Kitab Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bapak gereja mengatakan Yesus Tuhan. Anda percaya mana? Ya, saya pelajari dulu lah. Enggak, saya tanya sekarang. Kitab Anda tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah, kecuali pemaksaan Yesus dikatakan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara
merubah translate-nya, merubah terjemahannya. Yang semula Tuhan dikatakan Tuhan, padahal Tuhan, misal Yohanes 13:13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, padahal itu bukan Tuhan, Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu memang tepat, bahwasanya memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kan kata Bapak Pendeta itu kan Yesus firman. Lalu kalau Yesus firman, sekarang saya tanya, Anda firman bukan? Bukan. Berarti Anda tidak diciptakan melalui firman? Iya. Melalui apa terus? Perkawinan. Loh lah iya, pertanyaan saya, melalui perkawinan itu melalui apa? Apanya Tuhan? Kuasa. Berarti loh lah iya, kuasanya Tuhan itu, Anda itu tidak diciptakan oleh Tuhan rupanya. Dia diciptakan oleh Tuhan. Loh, bagaimana cara Tuhan menciptakan Anda? Melalui apanya? Gak tahu tuh. Ya melalui firman-Nya. Saya diciptakan melalui firman Tuhan. Anda diciptakan melalui firman Tuhan. Bumi diciptakan melalui firman Tuhan. Langit melalui firman Tuhan. Surga firman Tuhan. Neraka diciptakan melalui firman Tuhan. Manusia, Yesus juga diciptakan melalui firman Tuhan. Sama firman Tuhan semua ini. Lalu kesimpulannya menurut Anda Yesus itu siapa? Bukan kesimpulan menurut saya, menurut kitab Anda Yesus itu utusan. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau. Engkau itu maksudnya Allah, adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus diutus. Dilanjutkan di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwasanya Engkau yang telah mengutus aku. Gitu loh. Yohanes 17 nomor 8. Yesus itu penerima firman. Yesus penerima firman, Bang. Yesus utusan Tuhan. Yesus itu nabi, Bang, bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ini Bang ya, sebentar ya, katanya penjuru. Kok katanya lagi? Abang lihat di kitab. Abang jangan kata pendeta. Kata pendeta itu tidak sama dengan Green, Bang. Perkataan pendeta itu tidak sama dengan apa yang tertulis di Bible. Paham nggak? Kan mereka juga mempelajari, Bang. Bahkan sekolah tinggi. Iya, tapi mempelajari hanya terjemahan. Mereka nggak mempelajari original teks. Paham? Mereka hanya paham terjemahan. Bisa gitu ya? Ya buktinya mereka nggak paham original teks. Coba. Kalau kami belajar. Kalau yang Kristus Tuhan kan itu ada hari ini, Kristus Tuhan di kota Daud itu kan Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, kan gitu? Kan gitu, betul nggak? Iya toh, gitu. Lah iya, ini saya katakan dulu, betul kan gitu kan? Iya. Oke, sekarang di situ yang pertama, di situ menggunakan kata Kyrios. Kristus Kyrios, bukan Theos. Kalau Theos itu diartikan Tuhan, oke lah, Theos. Tapi yang jadi masalah di situ menggunakan kata Kyrios. Kyrios itu Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Bisa Anda tahu dari mana? Tahu dari kitabmu sendiri. Berarti lebih paham Anda daripada pendeta gitu maksudnya. Coba naikkan Izin Bang Ardiansa, saya sampaikan dulu kepada Bang Stepanus. Silakan. Bang Ardiansa ini adalah seorang ya yang mampu membaca bahasa Yunani. Bahkan saya katakan tidak ada satupun pendeta yang pernah saya jumpai mengalahkan beliau dalam membaca bahasa asli atau original teks daripada kitab kalian. Kalau Anda boleh tahu, tadi dia tidak sampaikan kepada saudara karena nanti kesannya itu sombong, kesannya ria. Makanya saya sampaikan, dia itu ahli dalam menerjemahkan bahasa Yunani itu. Begitu Bang Stepanus. Lanjut Bang Ardiansa. Oh, Bang Adi ini Muslim Kristen. Muslim lah. Tapi bisa gitu, kenapa itu? Ini tak kasih dalilnya nih. Coba lihat.
Nih, ini kan Lukas 2 nomor 11 kan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini kan Tuhan tulisannya. Ini kan terjemahan. Nah, kita cek original teksnya. Nih. Hoti etexte humin semeron soter os estin Christos Kyrios. Kyrios ini artinya Tuhan, Bang. Kenapa jadi Tuhan ya? Loh, ya karena dirubah nih. Ya karena dirubah Tuhan. Ada yang nyebut ini ya. Nih tak kasih tahu. Kalau yang seleber ini dikatakan ini nih seleber ya. Ini kitabmu juga seleber tahun 2011. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang penyelamat, yaitu Al-Masih, junjungan kita. Tuh. Al-Masih pula. Junjungan kita. Lah mana Tuhan? Nggak ada. Nggak ada Tuhan, memang dirubah, terjemahannya dirubah. Kalau kita mau lihat ke Bible kuno, ini Bible kuno teman-teman. Bible kuno. Di sini dikatakan, sebentar ya. Dikatakan nih, Browerus, ini Tuhan. Dikatakan Tuhan. Terus diedit lagi menjadi Tuhan. Tuh. Terus diedit lagi Tuhan, tetap Tuhan. Terus di sini Tuhan, Kristus Tuhan. Tuh Tuhan tuh. Terus di Ledeker Tuhan. Nah, diedit Bang, apa namanya? Dirubah. Oke, gitu loh. oke. Satu lagi boleh saya bertanya gak? Anda kan paham apa bahasa original teks ya? Anda mau tanya apa? Saya pernah dengar katanya benar. Apakah benar ada nubuatan Muhammad dalam Bible? Loh, aku nggak bahas itu Bang. Kalau mau bahas itu ke Bang Nandar Bang. Kalau mau bahas itu ke Bang Nandar ya. Aku nggak bahas itu karena itu bahasa original teksnya. Kalau mau ke situ, itu Kidung Agung itu original teksnya itu bukan bahasa Yunani tapi bahasa Ibrani Bang. Beda kalau ini Yunani. Kitab Anda ini, kitabmu ini kitabmu ini Yunani bahasanya. Greek tuh lo, lihat coba Greek Yunani itu. Mungkin Bang, kata pendeta kan Tuhan dan Tuhan itu akar katanya sama dari Melayu katanya. Maknanya sama nggak? Ya kan. Ya maknanya sama nggak? Saya tanya, maknanya sama nggak? Kurang paham juga Bang. Oke, kalau Tuhan dan Tuhan itu akar katanya sama, kalau dia mengatakan maknanya sama, baik. Bisa nggak Anda panggil saya Tuhan? Tuhan Ardiansa. Jarang dipakai sih kalimat itu. Ada nggak? Terus kemudian teman-teman sekitar Anda memanggil, woi Tuhan Stefanus, ada nggak? Enggak. Yang ada itu Tuhan Stefanus, bukan Tuhan Stefanus, paham? Tapi jadi Tuhan, kenapa ya? Kok tanya saya? Ya biar apa namanya, masyarakat Indonesia ini tahu bahwa saya Yesus itu Tuhan. Makanya kata Tuhan itu dirubah menjadi Tuhan, paham nggak? Iya. Kenapa Bapak Pendeta bilang begitu? Ya tanya sama mereka, jangan tanya sama saya. Ya, apa motifnya mereka mengatakan Yesus Tuhan? Tanya sama mereka, jangan tanya sama saya dong. Dia kan pokoknya gak mau tahu, katanya Yesus itu Tuhan, dosamu ditebus, jangan banyak tanya, itu aja katanya. Oh, imani saja. Iya, jangan banyak. Oh, imani saja. Ya sudah, kalau imani saja ya silahkan aja. Sama, jangan banyak tanya katanya gitu. Gimana itu? Ya udah, ya terserah Anda. Jangan banyak tanya. Ya terserah aja. Terserah aja Bang. Bebas, itu hak Anda kan. Jadi saya akhir-akhir ini kan sering melihat perdiskusian. Makanya saya itu mulai apa namanya, bukan merenung ya, memikirkan gitu. Iya, silakan. Oke Bang, sedikit ya. Ini tak kasih tahu Bang. Yang pertama,
Kenapa orang-orang Kristen menuhankan Yesus? Yang pertama karena doktrin. Doktrin ya, bukan karena kitab, tapi karena doktrin. Dari kecil sudah didoktrin Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Udah didoktrin begitu. Sampai besar, doktrin itu melekat. Doktrin itu mematikan akal. Mematikan akal, doktrin itu ya. Mematikan akal pikiran. Kenapa? Karena dari kecil udah dikasih tahu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Udah dikasih tahu gitu. Ternyata ketika kita cek original teks kitab Anda, tidak pernah satupun Yesus mengaku aku adalah Tuhan. Nggak pernah. Nggak ada. Dalam original teks gak ada ya bang? Nggak ada. Kok bisa gitu ya? Ya bisa. Buktinya begitu. Kalau nggak percaya, buka aja original teks di kitab Anda, originalnya ya. Kenapa bapak-bapak pendeta bilang Tuhan itu kenapa? Ya karena doktrin kan udah saya kasih tahu tadi. Doktrin bang, doktrin. Berarti saya nggak mau mengatakan di luar yang lain ya, misal karena takut kehilangan perpuluhan atau apa, saya nggak mau ke situ arahnya. Saya hanya mengatakan itu yang bersatu itu doktrin bang, doktrin. Jadi dari kecil udah didoktrin Yesus Tuhan. Berarti selama ini boleh dikatakan salah gitu? Oh jelas, pasti. Lalu gimana tuh? Saya itu harus gimana bang kira-kira? Ya harus mikir. Harus mikir. Nah kalau ternyata Yesus bukan Tuhan, terus mau apa? Itu kenyataan tuh, fakta itu. Fakta itu, Yesus mengaku utusan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8. Ya, Yesus mengaku utusan, bukan mengaku Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Tuhannya Yesus itu siapa kira-kira bang? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan, yaitu Allah bang. Tuhannya Yesus itu Allah. Sama dengan umat Islam, kenapa? Oh jelas, Yesus itu Muslim. Mana datanya Yesus Muslim? Yesus, oke. Sekarang begini, apa sih arti Muslim itu apa? Gak tahu. Oke, arti Muslim itu berserah diri, paham nggak? Ya. Terus? Oke. Yesus berserah diri nggak kepada Tuhannya? Berserah diri Yesus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus itu yang ngomong. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau segalanya telah diberikan kuasa itu gimana? Matius 28:17. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ayat itu baru muncul di abad keempat di Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Padahal Yesus abad pertama, ayatnya muncul abad keempat. Berarti kesimpulannya apa? Sama dengan yang tadi gitu ya? Kalau yang tadi abad kelima, yang ini abad keempat. Bisa gitu, kenapa ya? Lo original teksnya berbicara begitu kok. Lo memang begitu datanya. Kenapa bisa ada ditambah-tambahin gitu? Kenapa itu? Kenapa bisa ditambah-tambahi? Mau tahu? Ya, yes. Nih. Nih. Saya bacakan ya di sini. Saya tunjukkan ya di sini ya. Ini bang, Bismillahirrahmanirrahim.
Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hada min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Satu ayat lagi dalam surat Ali Imran. Bentar ya, ayat berapa ya, saya lupa. Nih ya, ayat 78, langsung aja ayatnya ya. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Dirubah-rubah, Bang. Nih buktinya, saya buktikan sekarang. Bentar. Kok bisa begitu ya? Di dalam Kodeks Vatikanus, di ini di dalam kodeksmu sendiri ya. Ini kodeksmu sendiri nih, ini abad keempat nih. Ini tak tunjukkan halaman 1512 nih. 1512. Ini ya. Tuh halaman 1512 nih. Dikatakan ada catatan pinggir dari seorang penulisnya. Nih. Ama testate kai kake apeston palayon mimitapoyi. Apa artinya? Bodoh dan penipu. Tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah-rubah. Sebentar, aku turun dulu. Naikkan lagi Ustadz. Batasi Ustadz. Ustadz Felix.